Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana shalli wa ala muridina wa dinu ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan juga atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmatnya sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Amin. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar PIK. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Rifki Fahreji, Muhammad Syafiar, Rudi Dahrudi, Dapa Raihan Pranaya, Muhammad Ibrahim Akbar, Fauji, dan juga Rifal Nur Rizki akan mempresentasikan tentang materi keamanan komputer dan jaringan. Langsung saja pada materinya. Oke. Yang pertama yaitu ada ruang lingkup keamanan komputer dan jaringan. Dalam penerapan sebuah jaringan komputer, terdapat beberapa jenis jaringan sesuai dengan ruang lingkup dan kategori penerapan. Di antaranya yaitu ada jaringan PAN atau yang disingkat Personal Area Network. Di sini merupakan jaringan komputer yang berhubungan antara 2 atau lebih sistem komputer yang berjarak dekat. Dan biasanya dalam penerapan di lapangan hanya berjarak 4-6 meter saja. Contohnya, pengimplementasian untuk jaringan ini adalah menghubungkan komputer dengan sebuah perangkat smartphone. Seperti pada gambar berikut. Gambar nggak ada. Langsung saja, mungkin karena nggak ada gambarnya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua ada jaringan LAN, Local Area Network. Jenis jaringan ini seringkali kita temui di lapangan seperti di sekolah, kampus, perkantoran, dan bahkan warnet-warnet yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara 2 perangkat komputer atau lebih dalam satu ruangan. Jaringan ini merupakan sangat mempengaruhi oleh desain dari topologi jaringan seperti terlihat pada gambar berikut. Gambarnya juga nggak ada. Yang ketiga ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer dengan jenis kemampuan transfer dan data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokal seperti sekolah, kampus, perkantoran, pemerintahan dalam area yang tidak terlalu luas. Jika dilihat dari teknis implementasi, jaringan ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Hanya saja jangkauan jaringan MAN ini bisa mencapai sampai 10-50 km. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rudi Dahrudi. Baik, selanjutnya ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Ini jaringan komputer ini merupakan jaringan komputer dengan cakupan wilayah yang cukup besar jika dibandingkan dengan implementasi jaringan komputer jenis yang lain, seperti jaringan yang terhubung suatu wilayah ataupun suatu negara dengan negara yang lain. Yang kelima ada jaringan WLAN atau Wireless LAN, merupakan sebuah sistem komunikasi data yang fleksibel, dapat diaplikasikan sebagai ekstensi atau alternatif pengganti untuk jaringan LAN yang menggunakan penghubung kabel. Wireless LAN menggunakan teknologi frekuensi radio yang bisa mengirim dan menerima data menggunakan media udara yang dapat digunakan meminimalisasi kebutuhan akan jaringan dengan sambungan kabel. Yang keenam ada internet. Merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. Jaringan tersebut dihubungkan ke sebuah jaringan internet dengan menggunakan jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut dibangun di dasar laut. Oke, selanjutnya dibacakan oleh saudara Rifki Fahreji. Selanjutnya ada autentifikasi pemakai. Satu, pengertian autentikasi.
authentication, suatu proses untuk memverifikasi identitas yang sebenarnya dari entitas perdagangan secara elektronik, yang mana dapat berupa individu, perangkat lunak, atau situs web perdagangan elektronik. Autentifikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. 2. Cara autentifikasi. Suatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan, tidak akan terlihat di layar kecuali misalnya tanda, tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, dan tanggal lahir. 3. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, one time password, dan satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi. Mekanisme proteksi sistem komputer. 1. Keamanan data. Keamanan adalah kondisi yang menunjukkan keadaan bebas dari bahaya maupun ancaman. Keamanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan sering kurang mendapatkan perhatian dari para perancang dan pengelola sistem informasi. Masalah keamanan sering berada di urutan setelah tampilan atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Istilah keamanan atau security dan protection sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Istilah ini dapat digunakan dengan hubungan kepada kejahatan dan segala bentuk kecelakaan. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu 1. Privasi, confidentiality, yaitu usaha menjaga data informasi yang bersifat pribadi dan dari orang yang tidak berhak mengakses. Keduanya ada integrity, yaitu usaha untuk menjaga dan atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak. Ketiga ada authentication, yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi, misalnya apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar atau layanan dari server yang diberikan benar-benar berasal dari server yang dimaksud. 4. Ada availability, berhubungan dengan ketersediaan sistem atau data informasi ketika dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ibram. Lanjut, Bram. 2. Keamanan komputer. Konsep atau definisi keamanan komputer saat ini menjadi lebih luas atau bisa juga didefinisikan sebagai keamanan komputer yang dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, bangunannya, dan printer, kabel, dan disk, dan media penyimpanan lainnya. Secara tradisional, fasilitas komputer secara fisik dilindungi dengan alasan yang pertama untuk mencegah pencurian atau kerusakan hardware, yang kedua untuk mencegah pencurian atau kerusakan informasi, yang ketiga untuk mencegah gangguan layanan. Selanjutnya adalah D. Program-program jahat. Yang pertama adalah program jahat. Dalam dunia komputer, spyware merupakan satu istilah yang mengacu pada program dengan niat jahat yang bisa mengganggu kinerja komputer. Spyware bekerja dengan mengambil alih sebagian fungsi dalam komputer. Dia melakukannya tanpa sepengetahuan, apalagi seizin pemilik komputer. Spyware secara harfiah memang dapat diartikan sebagai perangkat atau ware, mata-mata, atau spy. Hal itu menyebabkan istilah spyware mungkin hanya mengacu pada program yang memata-matai komputer. Pada prakteknya, istilah itu meluas hingga mencakup
semua jenis program yang melakukan perubahan pada komputer demi menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Saktiar. Perangkat lunak keamanan sistem. Istilah perangkat lunak keamanan sistem itu sendiri merupakan program yang digunakan untuk mencegah ataupun mengatasi masalah keamanan pada sistem, terutama pada sistem komputer. Saat ini, sistem komputer yang terpasang makin mudah diakses. Kemudian sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang menjembatani sekaligus mengatur sumber daya hardware dan software. Tanpa adanya sistem operasi tentunya tidak ada program aplikasi yang dapat berjalan selain program booting. Sistem operasi pula yang mengatur penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Elemen-elemen pada sistem komputer adalah diantaranya yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software terdiri dari sistem operasi, DOS, Linux, Windows, Mac, dan lain-lain. Bahasa pemrograman, Visual Basic, C++, Pascal, Java, Visual C, dan lain-lain. Dan aplikasi Microsoft Office, antivirus, WinM, Mozilla, dan lain-lain. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security. Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker, bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang selanjutnya, keamanan interface pemakai atau user interface security. Berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang selanjutnya, keamanan internal atau internal security. Berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjadi integrasi program dan data. Selanjutnya, keamanan dan pengawasan sistem. Keamanan koneksi jaringan. Menurut David Ikop, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Yang keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik untuk menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning telah melakukan serangan. Firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi berikut. Karena gambarnya tidak ada, langsung saja. Cara kerja firewall. Menutup traffic yang datang atau incoming network traffic
berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Memblok incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall. Menutup traffic yang keluar atau outgoing network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Firewall juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal ke internet. Misalnya ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno. Yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus. Dia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki. Yang keempat, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ketika memonitor traffic jaringan dan ke internet, yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall. Siapa yang mencoba membobol jaringan internal, dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.